Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi dan masih membahas tentang pemrograman Vue CLI. Nah, kali ini saya akan membahas tentang multi view. Kalau kita lihat di sini ada halaman home dan kontak. Ini masih berkenaan dengan routing. Jadi kalau kita lihat di halaman home ini nanti ada bagian body, kita bilang ini. Dan ini adalah bagian footer. Jadi saya buatnya ini simple ya, sederhana ya. Karena saya ingin menjelaskan tentang multi view-nya ya, bukan di sisi desainnya ya. Nah, kalau kita lihat di halaman home ini ya ada body-nya dan ada footer-nya. Dan di halaman kontak juga ada body-nya, ada footer-nya juga. Dan kalau kita lihat ini sebetulnya saya buat menggunakan multi view, bukan dalam satu komponen ya. Jadi yang ini nanti ada komponennya sendiri untuk body, sedangkan footer nanti ada komponennya sendiri. Begitu juga nanti di kontak ya. Ada komponennya untuk body dan ada komponennya untuk footer. Jadi ini yang saya sebut dengan multi view. Jadi ketika sebuah link yaitu bisa menampilkan banyak apa ya, istilahnya itu banyak tampilan ya. Nah, kita coba bagaimana proses pembuatannya ya. Oke, di sini saya akan coba seperti biasa buat projectnya ya. Dan pembuatan project pernah kita bahas ya. Jadi misalnya saya buat dengan nama multi view app ya. Nah, seperti ini. Dan kita pilih yang view 3 ya, yang default aja ya. Ya, baik, pembuatan project yang sudah selesai. Kita coba masuk ke dalam directory project ini ya, yaitu dengan cd multi view app. Nah, kita install dulu package router view routernya ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan ya. Oke, npm install view router supaya dia terinstall versi yang terbaru, kita tambahkan next ya. Oke, sekarang kita coba aktifkan Visual Studio Code kita. Nah, di sini seperti biasa saya akan menggunakan apa? Tailwind ya untuk desainnya ya. Oke. Nah, di sini saya akan pakai CDN dan bagaimana install Tailwind di dalam Vue CLI itu pernah saya jelaskan juga di dalam topik pengenalan komponen di Vue CLI. Oke, di sini kita pakai CDN saja biar cepat ya. Dan ini kita letakkan di public index.html di dalam head-nya. Oke, seperti ini kita save. Dan pada src ini nanti ada komponen yang hello world ini kita delete aja karena kita akan membuat komponen sendiri nanti. Nah, di sini app.view ya, kita delete juga isinya. Oke. Nah, di main.js sekarang kita coba import package view-routernya. Dan seperti yang pernah saya jelaskan, ini video bagaimana routing itu pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi di sini ada beberapa saya ulang supaya mungkin pemahamannya lebih mendalam ya. Oke, kita coba import. Di sini create router, modul create router sama create web history ya, yang kita coba import. Ini di dalam package view router ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba gunakan modul create router sama create web history-nya. Misal kita buatkan sebuah variabel namanya bebas, tapi di sini saya akan gunakan router ya. Di sini kita coba gunakan modul yang pertama, create router. Oke. Dan di sini nanti ada
history, ada key history, nanti value-nya adalah create web history, di mana nanti ini bisa menyimpan halaman yang pernah kita kunjungin, sehingga nanti kita bisa menggunakan misalnya kayak link forward, back, ya seperti itu ya, karena tersimpan ya di dalam modul di dalam apa ya, key history ini ya. Oke, sekarang kita coba yang kedua, kita gunakan routes di sini ya, dan dia bersifat array karena dia nanti bisa menyimpan banyak path dan komponen apa yang akan kita gunakan ya. Oke. Yang pertama ya seperti contoh yang tadi, kita akan gunakan path untuk home ya. Nah, nanti kita akan buat di sini home page ya. Nanti dia akan memanggil halaman ini, komponen ini maksudnya. Lalu nanti kita akan buat juga misalnya kontak page ya, .view, jangan lupa extensionnya ya. Oke, semuanya kita register di sini, kita import ya. Misalnya tadi home page, kita ambil, ingat dia di dalam directory components ya. Jadi titik components home page, oke. Import juga yang contact page from komponen sini, oke. Contact page ya. Nah, di sini kalau kita URL-nya slash, itu nanti halaman home yang akan dipanggil ya, components. Tetapi nanti di sini sifatnya multi ya, multi apa ya? Selain halaman home page, nanti kita juga akan menampilkan footernya nanti seperti itu ya. Jadi kita coba nanti di sini kita buat sebuah directory aja, ini khusus untuk misal menyimpan tampilan footersnya ya. Nah, misalnya untuk home, nanti kita buat home footer.view di sini. Oke, nanti untuk kontak juga ya, kita buat kontak footer.view. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba di sini. Nah, karena nanti dia akan menampilkan dua, berarti nanti dia components ya. Lebih dari satu. Kalau dia satu saja, seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, pakai komponen aja. Misalnya homepage gitu ya. Tetapi di sini kan akan menampilkan lebih dari satu. Ada body-nya yang kita akan gunakan adalah homepage.view, dan ada fotonya yang akan kita gunakan adalah home footer.view. Jadi kita pakai components ya, seperti ini. Oke, begitu juga nanti untuk halaman ini ya, untuk halaman kontak ya. Nah, nanti kalau halaman kontak itu nanti path-nya slash kontak ya. Oke, seperti ini. Components ya. Dan bagaimana cara pemahaman ini nanti silakan dilihat di video tentang pengenalan routing ya. Di situ saya menjelaskan tentang routing pertama kalinya, apa istilahnya, konsep routing ya di situ ya. Oke, nah sini juga dia ada dua, jadi nah seperti ini ya. Oke, di sini belum kita isi ya, karena saya akan ke f.view dulu. Nah, disinilah nanti akan diletakkan atau ditampilkan halaman homepage dan footer, home footer. Begitu juga nanti halaman kontak page dan halaman kontak footernya ya. Nah, kita akan pakai container. Ini adalah sebuah kelas dari Tailwind ya. Oke, kita coba buat simple dulu di sini. Nanti di dalam container ini, nanti di sini ada navigation ya. Ini adalah navigation, dan di sini nanti akan berisi apa istilahnya, halaman utamanya, badinya, dan di sini nanti akan berisi footernya ya gitu ya. Oke, kita coba buat ya. Nah, di sini nanti router view ya. Oke, untuk badinya kita buat aja router view yang tanpa nama ya. Jadi ini konsep router view ini sebenarnya sama kayak konsep slot ya. Nanti silakan lihat di
video yang membahas tentang slot ya. Jadi begitu juga dengan slot, begitu juga dengan router view, kita bisa membuat router view yang default dan router view yang punya name, punya nama kayak slot ya. Jadi contoh seperti ini, router view kita kasih nama misalnya di sini namanya puter. Nah, gitu. Ya, kalau dia nggak ada nama berarti ya nanti default ya seperti itu ya. Oke, nah di sini ya karena kita ada router view 2 berarti nanti yang default ya, yang default nanti kalau halaman home nanti akan kita tampilkan homepage ya seperti itu. Sedangkan yang untuk footer ya nanti kita akan tampilkan ini sesuai dengan namanya ya. Namanya kita buatkan footer. Jadi di sini saya buat footer juga. Nah, nanti kita akan tampilkan home footer ya seperti itu ya. Oke, ini sini belum saya import ya untuk home footer sama kontak footernya. Oke, kita coba ya. Import home footer di sini from components dan di dalamnya ada footer dan di sini kita ambil home footer ya. Lalu import kontak footer from components ya, footer kontak footer. Oke. Nah, di sini untuk home footer ya. Oke, begitu juga nanti untuk kontak ya. Ada defaultnya nanti ditampilkan di router view yang tanpa nama ya, yaitu kontak page ini, dan pada footernya nanti khusus kita tampilkan kontak footer. Nah, seperti itu ya. Kontak page. Oke, ini ada salah nih ya. Kontak ini home page ya. Oke. Kontak page kita coba. Oh, ini promnya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba sedikit ubah maksudnya. Cons app Basing ini ya, bebas. Itu bahasa Palembang Basing ya. Variable namanya adalah app ya. Oke. Sekarang app.mount ya. Nah, sekarang kita coba app use ya. Kita gunakan yang variable router ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita coba desain di sini ya. Kalau kita lihat sih, kalau kita coba jalanin apakah sudah bisa? Kita coba buka terminal ya. Di sini kita coba npm run sub. Oke, kita tunggu. Oke, kita klik yang ini ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kalau ada home page ya. Di sini saya buat template. Di sini saya buat div misalnya. Dan saya buat misalnya di sini ada heading 3 misalnya ini beranda misalnya ya. Atau home boleh ya. Home. Dan isinya nanti kita pakai Lorem Ipsum aja ya. Biar cepat. Oke, seperti ini ya. Dan Ipsum nanti bebas ya mau diisi apa. Nah, kalau kontak page juga nanti sama ya, template kita pakai div misalnya di sini ya. H3 kontak misalnya ya. Kontak dan sama di sini kita gunakan Lorem Ipsum. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah ada nih home ya. Sekarang kita coba sedikit perbaikin ya menggunakan Tailwind CSS framework ya. Oke, di sini kalau kita lihat kita akan coba tengahkan ya MX auto seperti ini. Nanti dia akan tengah. Oke. Nah, nanti di sini kita coba buat menunya ada dua ya. Kalau untuk link nanti kita pakai router link
Di sini untuk halaman home tadi seperti ini ya, disamakan. Nah, ini ya, padnya nanti halaman kontak seperti ini ya. Oke, di sini nanti tulisannya home seperti itu, dan ini router link juga untuk kontak ya. Nah, ini juga disamakan ya dengan yang ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Kontak kontak us misalnya seperti itu ya, router link. Oke, ini kita coba tambahkan kontak us juga ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, kita sudah bisa klik ya. Oke, oke seperti itu. Dan untuk home footer sama nih, kita tambahkan template. Di sini saya akan tambahkan apa ya? Heading 3 juga apa ya? Heading 2 aja nih. Saya tambahkan misalnya ini misalnya saya buat sini home footer ya. Tanpa home footer juga nggak ada juga nggak apa-apa ya. Ini hanya contoh aja ya. Biar supaya kita bisa tahu oh ini footernya nanti oh itu badinya atau intinya ya. Sama nih kontak footer juga sama. Kita buat hal yang sama, template. Nanti ini adalah oke, ini mungkin H4 maksudnya ya. Oke. Oke, di sini heading 4 misalnya ini kontak footer misalnya, dan di sini kita pakai lorem ipsum juga. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat nih, kita sudah kalau kita klik home ya, nanti di sini juga berubah, di sini juga berubah ya. Oke. Tuh ya. Mungkin ini tidak terlalu terlihat karena sepertinya mencampur seperti ini ya, kan tidak ada perbedaannya. Kita coba desain terlebih dahulu ya menggunakan Tailwind CSS ya. Oke, di sini kita coba. Ya, ini sebetulnya apa ya? Tambahan ya untuk Tailwind CSS ini ya. Oke. Ini misalnya kita buat blue-nya adalah 900 ya. Jadi sedikit. Nah, seperti itu. Nanti tulisannya text white gitu ya. Oke, nanti kita kasih padding horizontalnya 3, padding vertikalnya 2, misalnya seperti itu ya, supaya tulisannya nggak terlalu mepet dengan sisi kiri atas kanan bawahnya gitu ya. Kita kasih rounded seperti itu ya. Oke. Oke, rounded, dan kita coba kasih efek hover supaya nanti begitu didekatin ada perubahan sehingga kita tahu oh itu lagi didekatin mouse ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini simple ya. Desainnya kita copy aja ke kontak us-nya. Nah, ya. Oke, di sini kita coba pakai Plex ya. Nah, seperti itu ya. Dan di sini kita coba pisahkan secara horizontal, jadi ada jarak antara dua link ini. Nah, seperti ini. Apa ya? Di sini kita coba buat MY-nya 2 supaya nggak terlalu mepet dengan di atasnya seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, ini kita lihat ya. Di sini ada dua bagian ya. Bagian body nantinya dan bagian footernya ya. Nah, seperti itu ya. Padahal ini dibuat dengan dua komponen ya, bukan dalam satu halaman ya, bukan dalam satu komponen, misalnya komponen kontak atau komponen home saja, tetapi di situ ada dua. Ada yang home page bertindak sebagai bodinya, lalu home footer nanti bertindak sebagai isi footernya ya. Begitu juga dengan kontak ya. Ada kontak page nanti bertindak sebagai isi utamanya atau bodinya di sini. Dan kontak footer itu nanti akan mengisi di bagian footernya ini ya. Jadi kita bisa menggunakan multi view ya seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba sedikit perbaikin ya. Untuk
homepage ini nanti di sini misalnya kita pakai font bold ya seperti ini. Oke, nanti dia ya tebal seperti itu ya. Dan begitu juga dengan ini ya. Font bold juga. Nah, seperti itu ya. Oke, kita sudah. Nah, sekarang kita coba sedikit jauhin ya, jangan terlalu berdekatan ya. Misalnya di sini kita kasih ya kita kasih border supaya kita tahu bedanya ya, mana yang punya body. Nah, tuh ya. PX3 misalnya PY2. Nah, ini milik body ya di atas ini ya. Misalnya rounded, kita kasih rounded supaya ujung-ujungnya itu enggak tajam ya, ada lengkungan. Ini shadow ya. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Nah, begitu juga dengan yang ini nih, yang untuk puternya nih ya. Oke, dan kita coba kasih jarak aja ya. Jarak di sini kita kasih misalnya MY2 sehingga tidak berdekatan antara body dengan puternya ya. Tuh. Oke, sekarang kita coba. Yang puternya ini home puternya kita coba kelas font bold juga. Tapi sini text small. Nah, seperti itu. Ini kita copy aja. Kita samain aja untuk puternya desainnya ya. Oke, save all. Oke, nah kita coba lihat. Oke, jadi kalau kita lihat dalam satu halaman ini bisa kita gunakan multi view ya. Jadi seolah-olah dia dalam satu komponen ya, padahal ini dibentuk dengan menggunakan dua komponen yaitu body sama footernya ya. Begitu juga dengan home, ada komponen bodinya, ada komponen footernya juga ya. Nah, inilah yang saya maksud dengan multi view ya. Jadi kalau kita lihat kembali lagi di F ini nanti ada rotor view ini untuk default yang tujuannya akan menampilkan bodinya, yaitu nanti home page sama contact page ya komponennya. Sedangkan nanti di sini ada rotor view yang satunya lagi kita kasih nama footer ya. Nanti digunakan untuk menampilkan footernya. Contohnya home footer dan contact footer. Dan di sini karena dia ada dua komponen yang akan ditampilkan bersamaan ya. Nah, jadi kita pakai components ya. Nanti ada defaultnya apa ya yang akan kita gunakan komponennya. Lalu fotonya apa yang akan kita gunakan komponennya ya. Baik home sama kontak ada dua ya kita gunakan seperti ini ya. Oke, inilah yang saya maksud dengan multi view ya. Mudah-mudahan dipahamin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.